Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin, ikhwatul iman rahimakumullah, marilah kita buka ta'lim kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warathatul anbiya akrim bihim waritha wa maurusa. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita hadir setelah sekian pekan kita libur. Pertemuan kita pertama di pekan keempat berapa bulan yang lalu ya. Kita alhamdulillah sudah memasuki kajian Kitab Bulughul Maram, Kitabut Thaharah di Babul Miyah. Yang berkesempatan membawa kitabnya, kami persilakan nanti di pertemuan berikutnya bawa Kitab Bulughul Maram, boleh terjemahnya, boleh kitab kuningnya. Ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang disusun oleh siapa saja terserah, kalau yang terjemah banyak yang nyusun. Ya, tapi kalau yang di pokoknya itu penyusunnya satu. Ya, penyusunnya hanya satu, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma yang di Indonesia diterjemahkan ada banyak penyusun para ulama Indonesia yang menerjemahkannya. Kita sudah memasuki Babul Miyah, bab tentang air. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna minal ma'i likulli syai'in hayyin afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kami jadikan air minal ma'i likulli syai'in hayyin, segala sesuatu hidup itu minal ma, dari air. Artinya air memiliki tempat yang strategis dalam kehidupan makhluk Allah. Manusia sangat butuh air. Konon 2/3 tubuh kita isinya air. Akan berbahaya kalau kita kekurangan air. Apa katanya, dehidrasi apa-apa. Tumbuh-tumbuhan butuh air, hewan butuh air. Bahkan Allah menciptakan manusia, menciptakan kita itu juga dari air, min nutfah namanya, air nutfah, artinya dari air. Maka termasuk kita bersuci dari hadas kecil maupun bersuci menghilangkan hadas besar juga dengan air. Minal ma, dari air. Maka air sangat penting bagi kehidupan kita, ya, sangat penting bagi kehidupan kita. Kita mau sholat, kita harus wudhu, kita harus mandi janabat, mandinya pakai air, wudhunya pakai air. Kalau tidak ada air, Allah ngasih rukhsah,
Allah memberikan keringanan baru boleh dengan debu atau boleh dengan tanah. Tapi kan itu rukhsah kalau tidak ada air. Kok ada air pakai debu ya nggak boleh. Tidak ada alasan yang syar'i kok pakai debu maka tidak boleh. Airnya cuma segelas hanya untuk minum boleh. Minum saja diminum, tapi kalau bersucinya pakai debu. Ya, pakai debu. Nah, itu boleh namanya rukhsah. Tapi air sangat dibutuhkan. Maka kita harus memahami bagaimana air yang kita gunakan untuk bersuci. Bukan sekedar untuk mencuci, tetapi untuk menyuci. Bersuci dari hadas kecil, yaitu wudhu, maupun bersuci dari hadas besar, yaitu mandi janabat. Kita harus memahami sifat-sifat air itu. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas, Allah menyebut air laut itu suci. Termasuk isinya, huwa tohuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya halal. Sudah kita bahas, innal ma'a tohurun. Sesungguhnya air itu pembersih, penyuci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu yang menjadikan dia najis. Kecuali yang menjadikan dia tidak bisa kita pakai untuk bersuci adalah ma ghalaba ala rihihi, kalau berubah baunya, au ta'mihi, rasanya juga berubah, au launihi, atau warnanya berubah. Jadi kalau air ini warna naturalnya, warna aslinya tidak ada masalah. Ini berarti air ini suci dan menyucikan. Akan menjadi masalah kalau air ini tiba-tiba berubah warnanya. Diberi teh jadi warna coklat, diberi kopi jadi warna coklat juga ya. Artinya jadi berwarna, diberi sirup jadi warna sirup, warna merah, warna hijau dan seterusnya. Maka air itu mungkin suci, bisa diminum, tetapi tidak dapat digunakan secara mutlak, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, itu yang menjadi masalah kalau kemudian berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk air itu menjadi tidak dapat digunakan untuk bersuci kalau air itu kena najis. Air itu kemasukan najis, terkena kotoran. Mungkin air seni kita nempel nyiprat ke sana, itu airnya menjadi najis apabila air itu kurang dari 2 kullah. Ya, kurang dari 2 kullah. Kemarin sudah kita bahas, idza kanal ma'u kullataini, ketika adalah al-ma'u air kullataini 2 kullah, ya 2 kullah, lam yahmilil khobasa, walaupun kena najis tidak menjadi kotor, tidak menjadi najis. Kalau 2 kullah itu berapa? Para ulama sepakat 2 kullah itu kalau diukur senti, 58 senti panjangnya, lebarnya, tingginya. Kemudian digenapkan menjadi 60 senti, 60 senti, 60 senti. Ya, 60 senti, 60 senti itu ukuran panjang lebar tingginya. Ya, ukuran panjang lebar tingginya. Disebutkan oleh Dr. Mustafa menyebut 2 kullah itu sama dengan 500 ritel. 500 ritel itu kalau di liter menjadi 190 liter. Ya kurang lebih 190 liter. Itu menurut Dr. Mustafa Bibul Bugha menyebutkan 190 liter kurang lebih sama dengan 500 ritel. Itu air 2 kullah. Kalau air 2 kullah full itu airnya, maka
tidak akan menjadi najis walaupun kena najis. Selama airnya tidak berubah warnanya. Kena najis, kotoran kerbau. Misalnya, airnya di air kali. Di kampung kan ada kali ngalir. Kan airnya banyak gitu, apalagi mengalir lagi. Syarat menjadi suci terpenuhi karena airnya mengalir. Walaupun airnya mengalir, di atas sana ada kerbau yang BAB yang buang kotoran, lalu airnya menjadi warna kotoran kerbau, ya jangan dipakai untuk wudhu, untuk bersuci, untuk mandi janabat, ya karena airnya menjadi air najis, karena berubah warnanya. Walaupun di atas ada kerbau, mungkin buang kotoran, tapi airnya masih bening, tidak ada masalah, maka air itu tetap bisa dipakai. Mungkin kita mandi janabat di situ. Nah, jadi istimewa ketika air itu 2 kullah, yaitu yang ukurannya 60 kali 60 kali 60 atau tadi yang menurut Dr. Mustafa 190 liter. Ya, itu kullataini. Baik, kemarin terakhir kemarin terakhir kita bahas tentang kita dilarang mandi junub di air yang diam. Ya, di air yang diam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau, qala berkata Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil, jangan mandi, maksudnya mandi janabat. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id daim, di air yang diam. Di air yang tergenang. Bukan air mengalir. Wa huwa junubun, wa huwa adalah ahadukum, itu junubun dalam keadaan junub. Maksudnya mandi junub dilarang di air yang menggenang, airnya diem. Akhrajahu Muslim walil Bukhari, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali, ini pakai la-nya nahi, jangan, nunnya ada tasdidnya, superlatif, nana nun taukid namanya, menyungguhkan, menyangatkan, jangan sekali-kali kencing. La yabulanna, jangan sekali-kali kencing. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id daim, di air yang tergenang atau airnya diem. Alladzi la yajri, maksudnya airnya tidak mengalir. Summa yaghtasilu fihi, lebih jelas lagi, airnya diem, kita kencing, kemudian mandi di situ. Maksudnya mandi junub. Atau mungkin airnya tergenang, kita nyemplung, udah di dalam, kitanya pipis. Itu yang jelas disebut dengan la yaghtasil, tidak boleh mandi di air tergenang. Wali muslimin minhu, wali muslimin dan bagi muslim, minhu darinya. Wali Abi Dawud wala yaghtasil fihi minal janabah. Lebih dijelaskan, jangan mandi yang dimaksud adalah fihi di dalam air tergenang, minal janabah, mandi janabat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini yang kemudian salah satunya dijadikan dalil mengapa air tergenang yang kurang dari 2 kullah itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ketika menggunakan hadis akhrajahu Muslim an Abi Hurairah, bukan akhrajahul Bukhari. Kalau akhrajahu Muslim kalimatnya jangan mandi di air yang tergenang, yaitu mandi junub. Air tergenang apa? Lebih jelas, air tergenangnya kurang dari 2 kullah. Itu yang kemudian menjadi dalil mengapa air di ember kita tidak boleh bersuci dari air yang di ember itu. Itu yang dalilnya ada di sini. Nah, kalau hadis Bukhari dijelaskan yang dimaksud air tergenangnya itu air suci, kenapa jadi tidak boleh mandi? Kenapa jadi tidak boleh wudhu? Yang tidak boleh yang dimaksud adalah kamu kencing di situ, lalu kamu mandi di situ, walaupun nggak berubah warnanya.
Itu maksudnya. Maka dalam kajian fikih bicara mengenai air itu semuanya berpendapat bahwa air itu airnya suci. Tapi berkenaan dengan air itu bisa dipakai untuk mandi janabat atau bisa dipakai untuk wudhu, itu ikhtilaf. Yang air sedikit. Yang air sedikit, kemudian kita kalau wudhu tangannya nyemplung. Tangannya ngambil. Nah, ini ada ikhtilaf. Yang kemudian dalam kajian fikih di Fathul Qorib, di Safinatun Najat atau kitab-kitab kecil yang lain, anak-anak santri menyebut namanya termasuk bagian dari air sedikit itu adalah air musta'malun. Air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah dipakai. Maksudnya air yang sudah dipakai untuk bersuci, untuk menunaikan kewajiban. Kewajiban wudhu sudah kita pakai, itu namanya air musta'mal. Ya, namanya air musta'mal. Ini yang termasuk di dalamnya adalah air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Nah, kalau sucinya semua sepakat air itu suci. Yang kemudian bisa dipakai atau tidak bisa dipakai untuk bersuci, itulah ikhtilaf dalam berbagai mazhab. Nah, yang disebut dengan air musta'mal, yang kemudian semua sepakat, kan air musta'mal tabiatnya ada 3. Air musta'mal adalah air yang dipakai untuk bersuci, menunaikan kewajiban, lalu sisanya namanya, bukan sisanya, bekasnya, tetesannya namanya musta'mal. Yang semua sepakat tidak boleh adalah air untuk wudhu kita atau air untuk mandi janabat kita, airnya ditampung lagi. Airnya ditampung di ember, sayang lagi kekurangan air, lalu airnya dipakai. Nah, itu semua sepakat nggak boleh. Zaman Rasul, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zaman itu kan kekurangan air, tidak seperti di Indonesia. Tetapi Rasulullah wudhu, airnya nggak ditampung. Rasulullah mandi, airnya nggak ditampung. Airnya dibiarkan terbuang, ya airnya dibiarkan mengalir, tidak ditampung. Nah, kalau air yang ditampung itu namanya air musta'mal. Air musta'mal semua sepakat, yang seperti itu tadi, semua sepakat, tidak airnya suci, semua sepakat. Semua sepakat. Dan yang sepakat lagi adalah yang musta'mal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ya, untuk bersuci lagi. Itu yang tadi, yang bekasnya kita tampung. Nah, kemudian yang ikhtilaf adalah air musta'mal tapi netesnya nggak sengaja. Maksudnya kalau kita berwudu lalu airnya netes, ya netes. Jadi disebut musta'mal kalau misalnya air yang dipakai untuk ke muka, tidak disebut musta'mal kalau kita nyiramnya di jidat lalu airnya nempelnya ke muka, itu bukan musta'mal. Tapi kalau disebut musta'mal, airnya kemudian nempelnya ke tangan. Nah, yang di tangan namanya musta'mal. Gitu. Nah, ini yang kemudian ada ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Ikhtilaf kalau kita ngambil air, sudah menyiramkan air ke muka, lalu kita ngambil air lagi, airnya netes. Nah, ini ada beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan air itu terkena air musta'mal, maka nggak bisa dipakai. Pendapat yang kedua, kalau nggak sengaja kayak begitu, nggak sengaja nampung, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah yang sengaja nampung, ya, yang sengaja nampung, ya. Itu itu jelas disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, Kifayatul Akhyar itu disebutkan air yang musta'mal itu seperti itu. Ya, air yang sengaja ditampung itu semua sepakat. Yang kedua, tabiat musta'mal itu adalah netes tetapi enggak, ya musta'malnya enggak sengaja. Musta'malnya enggak sengaja. Kemudian tabiat musta'mal yang ketiga dalam Kifayatul Akhyar itu adalah ketika air itu kita pakai,
Ya kita ketika air itu kita pakai, kemudian sisa air karena nggak ada air, sisa air yang ada di muka kemudian kita pakai untuk tangan. Ya, sisa air karena nggak ada air, kita pakai lagi untuk tangan kanan mau tangan kiri. Kalau nggak ada air baru pakai air lagi untuk pengiritan, itu juga disebut dengan mustakmal yang tidak diperkenankan. Nah, dua inilah yang kemudian para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Selama air itu suci, itulah beda pendapatnya. Karena Rasulullah SAW pernah menyebut tidak boleh mandi junub. Mandi junub kan bersuci di air yang diam yang kurang dari 2 kola. Tetapi yang berpendapat nggak apa-apa selama air itu suci. Kita mandi di situ, air itu yang pendapat yang kedua ini. Ini untuk pengetahuan supaya kita paham. Airnya cuma seember. Kurang dari 2 kulah lah, mungkin seember, mungkin sebak. Kurang dari 2 kulah. Lalu mau wudhu. Wudhunya nggak ada gayung, nggak ada keran. Lalu kita ambil ke dalam. Air itu kurang 2 kulah. Selama airnya suci, tangan yang masuk dalam keadaan suci, maka tidak jadi masalah kalau digunakan untuk bersuci, yaitu untuk mandi maupun untuk junub. Gitu. Itu pendapat yang kedua. Selama air itu tidak kena najis, air yang kurang dari 2 kulah. Tapi kalau air yang berlebih, air keran kita yang berlebih ditampung di toren itu tidak ada masalah. Torennya gede banget, mungkin ada kotoran apa nempel di situ. Tapi begitu nempel kok, begitu keluar beda, ya nunggu bening dulu, ya gitu. Nah itu yang kemudian disebut oleh para ulama ikhtilaf. Pendapat ini berdasarkan kepada penjelasan dari hadis Nabi Rawahul Bukhari, yaitu yang dimaksud dengan daim, air diam yang kita tidak boleh junub adalah apabila air itu bercampur dengan air seni. Makanya disebutkan dengan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh kita kencing di air yang diam atau air yang tidak mengalir. Kemudian kita mandi fihi, di dalamnya. Termasuk adalah hadis Nabi SAW yang ini menjadi dasar para ulama yang menyebut tidak mengapa air kurang 2 kulah lalu kita gunakan, katakan airnya mustakmal, airnya sisa, lalu kita gunakan untuk mandi janabat atau berwudu adalah hadis, mungkin itu hadis yang ke-9, di saya hadis yang ke-6, wa an rajulin sahiban Nabi SAW. Wa an rajulin, dan dari seorang laki-laki, disebutkan lam yusamma, tidak disebutkan laki-lakinya siapa namanya. Sahiban Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata sahiban Nabi, naha, telah melarang. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antagtasilal mar'ah, untuk melarang apa? Melarang mandi al mar'atu, istri, mandi janabat bifadlir rajuli, mandi junub menggunakan air sisa mandi suaminya. Atau ar-rajulu, suaminya mandi janabat bifadlil mar'ati, pakai air sisa mandi janabat istrinya. Istrinya mandi di bak mandi, lalu istrinya selesai, kita masuk mandi pakai air sisa istri kita. Nah, ini disebut oleh sahabat Nabi, Rasul pernah bersabda naha. Ini yang kemudian disebutnya dengan makruh. Waliyaghtarifa jami'an. Tidak boleh mandi pakai air sisa, yang dianjurkan adalah mandinya bareng-bareng. Suami istri masuk mandi saling menciduk, sebagaimana Rasulullah dengan Maimunah istrinya ketika mandi janabat mandinya bareng. Ya, Rasulullah dengan istrinya mandinya bareng. Ya, mesra kan Pak ya?
Ya, mesra. Rasul menyebut waliyaghtarifa jami'an, tetapi hendaknya dianjurkan suami istri itu mandinya bukan pakai air sisa pasangannya, tetapi jami'an, bareng-bareng. Ya, bareng-bareng Rasulullah tidak membuka aurat. Ya, Rasulullah tetap di dalam kainnya, ya, tetap di dalam kainnya. Kalau kita bareng-bareng di luar kainnya dicantelin. Ya. Lah kan aurat untuk istrinya. Kalau untuk istrinya bukan aurat. Ya, suami ke istrinya bukan aurat. Tapi Rasulullah selama hidupnya tidak pernah membuka atau terlihat auratnya oleh orang lain termasuk oleh istrinya. Ya, makanya Rasulullah ketika wafat beliau dikafaninya dengan baju gamisnya, dan ketika memandikan tidak pernah dilepas, tetap di atas gamisnya, karena Rasulullah tidak pernah membuka aurat, jangan sampai wafatnya kemudian dibuka auratnya. Ya, itu. Nah, kalau kita buka-bukaan, ya, buka-bukaan. Ya, suami istri nggak apa-apa, kan suami istri sebelum mandi juga buka-bukaan aurat. Ya, tidak mengapa. Suami istri walaupun mahram ya. Walaupun bukan mahram. Mahram ya. Bukan mahram kalau istri. Kalau istri bukan mahram artinya kita halal nikah, kan kita nikah kan? Nah, kalau kita dengan mahram, dengan anak buka-bukaan boleh? Nggak boleh. Kecuali mungkin anaknya bayi belum ngerti. Loh, anaknya udah gadis, bapaknya habis mandi pakai anduk main pelorot aja di depan anaknya, ya tetap nggak boleh, walaupun mahram. Ya, walaupun mahram, tapi anaknya udah gadis. Atau ibunya, walaupun anaknya laki-laki itu mahram, tapi udah remaja, udah SMA, bahkan udah kuliah, main pelorot aja di situ, ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, main pelorot boleh di depan suaminya, atau suaminya main pelorot aja di depan istrinya, gitu ya. Nah, ini mandi pakai air sisa dianjurkan oleh Rasulullah, waliyaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalilnya yang mengapa tadi boleh. Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi yaghtasilu mandi bifadli Maimunah, dengan sisa air mandi janabatnya Maimunah. Maimunah itu istri beliau. Artinya Nabi mandi janabat pakai sisa air yang dipakai oleh istrinya. Itu yang tadi disebut. Oh, ini dalil yang menunjukkan bahwa air 2 kullah pun kalau kitanya dalam keadaan suci nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kecuali kemudian kalau kitanya najis gitu. Nah, kita pengen aman, airnya banyak, ya pakailah ada keran, ada shower. Ya, tapi yang tidak ada keran, nggak ada shower, adanya air di ember, mana pam mati lagi. Udah pam mati dari pagi, nggak hidup-hidup, airnya mung-mungan begitu. Udah seadanya air segitu. Sementara belum mandi, udah azan di masjid subuh. Gimana? Mau guling-guling tayamum. Ya, airnya ada di situ, cuma sebak-baknya. Ya, mandinya Rasulullah mandi janabat itu hanya airnya segayung. Kalau Rasulullah wudhu pakai air yang cuma segelas. Lah, segayung itu apa? Ya dimaksimalkan dengan sedemikian rupa, diteteskan lalu diratakan dengan tangannya sendiri. Karena kalau dalam Safinah disebutkan bitobaihi, airnya mengalir dengan wataknya airnya mengalir sendiri, lalu airnya dialirkan seret gitu. Tapi udah diratakan gitu. Jadi ngirit banget karena ya kondisinya seperti itu gitu ya, kondisinya seperti itu. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaghtasilu bifadli Maimunah, akhrajahu Muslim. Wali ashabi sunan, dan bagi pengarang kitab sunan, ya Sunan Tirmidzi dan seterusnya, ightasala
ba'du azwajin Nabi, ightasala mandi, ba'du azwajin Nabi, yaitu bagian atau seseorang dari istri-istri Nabi, fi jafnatin, dalam satu tempat air. Faja'a, lalu datang Nabi, liyaghtasila minha, untuk mandi minha, darinya. Faqalat, kata istrinya kepada Nabi, ini sesungguhnya saya Nabi, kuntu adalah saya junuban, mandi junub. Nabi, saya lagi mandi junub. Istrinya lagi mandi junub, suaminya masuk, ikut nimbrung mandi gitu. Kata istrinya, ya Rasulullah, saya lagi mandi junub gitu. Apa kata Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda, innal ma'a la yajnub. Air itu enggak menjunubkan. Artinya air itu suci, bisa kita gunakan untuk berdua. Itu yang disebut dengan wal yaghtarifa jami'an, ya. Wasokhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Untuk melanggengkan harmonisnya rumah tangga, ya seperti itu. Bukan hanya berduanya tadi malamnya saja, mandinya masih berdua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an. Ya udah selesai ya masalah mandi janabat menggunakan air. Kalau airnya longgar, gunakan air yang semua sependapat, tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau memang udah terdesak banget, seandainya ikhtilaf, ya yang kita hargai pendapat-pendapat itu karena masing-masing memiliki alasan dengan alasan hadis-hadis yang sahih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, nah ini bahasannya lain, tapi masih berkenaan dengan air. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, bersihnya atau sucinya ina'in bejana ahadikum salah seorang di antara kalian idza walagha fihi, ketika dijilati fihi di dalam bejana oleh al-kalbu anjing, yaitu ayyaghsilahu, cucilah dia bejana ina sab'a marratin, dengan 7 kali, aulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah. Akhrajahu Muslim, hadis ini sahih, rawahu Muslim. Wa fi lafdzin lahu falyurikhu, lalu buang dia. Maksudnya sisa-sisa air itu airnya dibuang. Wali Tirmidzi, dan bagi Tirmidzi, ukhrahunna, yang pakai air campur tanah tadi bukan ulahunna tetapi ukhrahunna, terakhirnya. Au ulahunna, atau boleh juga pertamanya. Tirmidzi mengatakan boleh pertamanya, boleh terakhirnya. Jadi kalau bejana kita kena jilatan anjing, maka jangan main pakai saja. Maka para ulama menyebut bukan hanya bejana. Bejana itu ember, bejana itu bak mandi, bejana itu ya tempat air. Tapi kemudian para ulama menisbatkan bejana ya celana kita, tubuh kita, kalau kena jilatan anjing. Permasalahannya kemudian kalimatnya adalah walagho. Walagho itu meletnya anjing. Maka ada yang berpendapat kalau bukan peletannya, misalnya badannya gitu. Ada yang kemudian saking hati-hatinya badannya tapi kering nggak apa-apa. Tapi kalau basah itu. Tapi yang semua sepakat walagho itu jilatannya. Maka membersihkannya bukan disiram begitu saja, harus pakai ilmu. Yang pertama, air dicampur pakai debu. Katakan saja air di gayung, kita campur pakai debu yang suci, airnya air keruh. Ya air keruh, nah air itu kita siramkan di tempat bekas jilatannya itu. Kemudian sekali kita siram pakai air campur tanah tadi, 6 kalinya pakai air bersih. 1, 2, 3. Lebih dari 6 ya gak apa-apa. Kurang dari 6, nah ini masalah karena gak sesuai. Atau air putih semua, gak pakai tanah tapi pakai sabun. Loh kan lebih hebat sabun daripada tanah. Pinteran mana Rasulullah sama kita?
Rasul tahu tanah itu untuk menghilangkan kuman-kuman, bakteri-bakteri yang ada di bekas lidahnya anjing. Lidahnya anjing itu penuh dengan bakteri-bakteri. Nah, cara membersihkannya Rasulullah tahu pakai tanah. Makanya dulu kita di kampung kalau kena pisau, ingat? Pisau, kena pisau berdarah, gimana nyembuhinya? Pakai tanah diludahin, cuy. Tep gitu. Kemudian darahnya diem, oh ternyata tanah. Cuma tanahnya bukan tanah kayak kita, tanahnya tanah itu di jalan raya itu. Ya tanahnya kalau di kampung kan tanahnya tanah bersih, tanah suci. Plek, ya itu tanah yang menghilangkan atau membersihkan, mematikan kuman-kuman yang ada. Maka jangan diganti pakai sabun. Sabun itu kimia, itu buatan manusia. Ya, kalau kemudian pakai sabun gimana? Itu tidak ada ininya, tidak pakai sunnahnya. Sunnahnya harus pakai debu. Setelah pakai debu, pakai air lagi, kemudian mau pakai sabun, monggo silakan. Ya mau pakai sabun, aduh kurang sempurna pakai sabun ya, silakan aja gitu. Tapi jangan ditinggalkan syariatnya, ya syariatnya jangan ditinggalkan. Jangan diganti dengan syariat baru. Ntar di akhirat kita ditanya, tallahi amma kuntum tamtarun. Demi Allah pasti kamu akan ditanya tentang apa yang kamu ada-adakan. Nanti di akhirat, mengapa kamu nyiram bekas jilatan anjing itu pakai sabun bukan pakai tanah? Nanti akan ditanya. Padahal Rasul ngajarinya pakai debu atau pakai tanah. Boleh di awalnya, boleh di akhirnya. Tapi kalau kita mainnya logikanya orang awam, ya pakai tanah dulu, baru pakai air bersih. Tapi kalau mau akhirnya, lupa itu, udah 6 kali lah belum pakai tanah. Udah 9 kali bahkan, lo nggak pakai tanah. Pakai tanahnya terakhir. Nah bagaimana kalau yang jilatin bukan anjing tapi kucing? Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Kalau kucing nggak ada masalah. Karena apa? Innaha laisat binajasin. Innaha hanyalah kucing itu laisat binajasin, enggak najis. Jadi walaupun kucing kusalu sel gitu, masuk ke dalam sarung kita kadang itu binaja, enggak najis, laisat binajasin. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia adalah kucing, itu binatang yang at-tawafin, yang suka keliling-keliling tawafin, yang makhluk yang mengelilingi alaikum atas kalian. Jadi dengan kucing tidak ada masalah. Anjing, yang tidak boleh adalah anjing. Yang ini jilatannya. Yang kemudian menjadi ikhtilaf adalah mengenai selain jilatan. Itu ikhtilaf, itu ikhtilaf. Maka ada yang mengatakan, loh itu di Mekah ada anjing gitu, anjing masuk masjid gitu misalnya kayak begitu. Itu di madhab mereka nggak ada masalah karena yang jadi masalah itu jilatannya. Kalau jilatannya semua sepakat, ya. Kalau di kita hati-hati karena nanti nyenggol, nanti macam-macam gitu. Karena semua juga orang-orang yang pada punya anjing tahu orang Islam bukan nggak suka dengan anjingnya, tetapi takut najisnya. Ya takut najisnya jadi repot. Karena orang menyebut, ahli fikih menyebut dengan najis mughalladzah. Jadi kucing nggak masalah. Wa an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyun. Jaa telah datang Arabiyun, orang kampung, orang Arab gunung Arabi. Fabala lalu kencing. Masuk, main kencing aja, tar. Fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Masuk ke masjid, ke pojok, kencing. Fazajaruhun nas. Lalu sahabat-sahabat Nabi langsung bangkit dan menegur dia, menarik dia. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melarang, jangan biarin aja. Falamma qadha baulahu, setelah selesai buang air kencingnya, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidzanubin, untuk mengambil air setimba, seember, min ma'in dari air, fa uhriqa alaihi, lalu
menuangkannya, mencurahkannya di bekas air kencing itu. Muttafaqun alaih. Ya, ini nanti bagian dari pelajaran kita bagaimana membersihkan air kencing yang notabene najis yang ada di masjid. Kalau masjidnya seperti zaman Rasul nggak pakai keramik, tahu kena tanah langsung nyerap, tinggal disiram airnya ikut nyerap, air kencingnya juga ikut nyerap. Nah, permasalahannya di kita masjidnya lantai masjidnya bukan tanah tapi keramik. Kemudian kencingnya di karpet. Gimana nih? Apa karpet semuanya dibersihin atau bagaimana caranya? Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi. Jam 7 ya, sudah azan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap ilmu kita. Apa yang kita faham mudah-mudahan menjadi bagian dari hasanah, lebih memahamkan lagi kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.